Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta jejak beksi di mana saja, alhamdulillah hari ini Aye ketemu sama Bang apa namanya? Bang Dika dari Meruya. Bang Dika dari Meruya. Beliau salah seorang pecinta dan pewaris silat beksi Abdul Kais Haji Sahro, Bang ya? Iya betul. Alhamdulillah beliau masih muda tapi semangat terus untuk mengembangkan silat beksi. Insya Allah. Ane mau tanya nih Bang, insya Allah ini ada manfaatnya buat teman-teman ya. Iya. Pecinta jejak beksi pada khususnya dan umumnya para pesilat serta para pecinta jejak beksi yang belum belajar silat. Siapa? Itu kalau Ane nggak salah denger Bang, Abang tuh pas masuk SMP udah belajar silat tuh Bang? Iya bener Bang. Jadi gini Bang, jadi dulu pas waktu masuk SMP melihat temen punya mainan, kita minta sama Baba dah tuh buat kita cariin guru. Iya, alhamdulillah setelah selang sebulan teman almarhum teman Bapak datang. Itu sekarang yang kita kenal tuh almarhum Abdul Kais ya. Saya belajar sama beliau di tahun 2012-an. 2012. Itu udah SMP atau? SMP tuh, baru masuk SMP. Kelas satuan dulu. Kelas satuan ya. Itu beliau awal mulai itu nggak langsung ngajar. Tanya dulu, mau ngapain belajar bela diri? Ya, habis ngeliat temen enak banget kayaknya punya bela diri, kita bilang gitu ya. Gitu mah mending nggak usah belajar. Emang apa? Didiemin, nggak datang lagi tuh. Iya, nggak datang lagi. Setelah Aing ngumpet-ngumpet belajar ke tempat teman. Nggak, karena mungkin nggak dapet redo dari orang tua juga, tutup udah perguruannya. Iya. Itu tuh awal mula. Ketemu lagi akhirnya ke rumah lagi sama aku. Nah, jadi pecinta jejak beksi dari cerita tadi bisa diambil hikmahnya bahwa kita belajar bela diri apapun itu bukan buat sombong-sombongan. Bukan Bang, iya. Bukan buat gaya-gayaan. Bukan ya. Makanya begitu ditanya, kenapa lo mau belajar silat? Ngelihat temen-temen tuh nggak respon ya. Iya. Dulu tuh nggak respon. Jadi nggak pengen ngajarin, iya. Ngeri nanti disalahgunakan. Bener Bang. Tapi alhamdulillah karena emang abang ngotot ya, jadi bisa bela diri. Betul, Bang. Abang memberanikan diri belajar ke teman-teman. Karena nggak dapat ridho orang tua, akhirnya dipertemukan lagi sama almarhum. Almarhum itu bagaimana ceritanya sehingga almarhum mau nerima tuh Bang? Nah itu awalnya itu biasa nanya lagi, masih mau belajar bela diri, gitu ya. Masih yang kita pengen banget, bocah sini bisa pada belajar juga di Joglo, bilang gitu. Yaudah, gue ganti baju seno nih, liatin ya. Nah ditunjukin tuh, pertama jurus dasar. Kita bingung, itu jalannya bagaimana? Ribet bener sih, kayak gitu ya. Kita orang awam yang bisa kecil ya. Ya, alhamdulillah. Nah, nggak langsung diajarin tuh, cuma tunjukin. Ini jurus 1 katanya. Jurus 1. Berarti beksi ya jurus 1. Beksi 1, iya. Jurus 1 itu di beksi. Dan kita masih bingung. Kita pelongo-pelongo doang ngeliatin ya. Nah hari itu cuma ngajak ngobrol, dinasehatin, jangan begini jangan begitu. Nah minggu depannya kita baru diajarin. Jadi kalau dengar cerita abang barusan itu abang kayak belajar privat ya? Kita nggak belajar privat sih. Maksudnya abang belajar sendiri gitu? Iya belajar sendiri, cuman itu kan kawan. Iya karena kawan-kawan babe, jadi ada perhatian khusus. Abang mau belajar diajarin gitu kan. Cuma kan sendiri kan gitu. Iya benar Bang. Itu luar biasa Bang. Jadi memang perhatian guru semuanya full tuh ke abang. Mungkin itu juga kali yang membuat abang akhirnya sampai sekarang cinta dengan beksi, dapat ilmu silat beksi dan mau mengembangkan kan gitu. Insya Allah Bang. Cuma Ane pernah baca di YouTube ente tuh Sika Channel ya? Iya, Sika Channel. Sika Channel gitu kan, itu kalau nggak salah kan abang juga sempat apa sih istilahnya belajar atau gimana tuh dengan Bang Jenal dari Haji Sahro Bang? Jadi awal mula kita kenal Abi Jenal itu setiap lebaran kita diajak ke rumah Bang Jenal. Ke rumah Abi Jenal sama kita manggil Abi ya, iya. Sama almarhum ke tempat Abi Jenal, bisa silaturahmi kalau sebelum lebaran. Enggak tuh kenal, cuma sekedar kenal itu sebagai gurunya almarhum. Nah, dari situ entah emang jodoh atau gimana ya. Saya punya pacar dan sengaja jadi bini saya ya. Berteman sama anak-anak Abi Jenal. Udah cukup Bang. Kalau abang ngomongin soal pacar, pas saya jadi pengen pacaran lagi. Enggak, ini serius lagi ya Jadi buat Abi Jenal, selamat ketemu lagi dengan jejak beksi.
Yuk kita doain semoga Abi Jenal sehat terus. Amin, gitu kan. amin, ya Diberikan Bang. kemudahan dan kelancaran. Amin. Gitu kan, ya. Mohon doanya dan ridhonya Abi Jenal Amin. agar jejak Beksi bisa terus maju memulihkan Beksi Amin. di tingkat nasional maupun internasional. Insya Allah. Nah sekarang ini kan abang nih giat melatih anak-anak muda yang mau belajar silat. Insya Allah ya. Itu apa bang motivasi abang sehingga abang ingin melanjutkan perjuangan almarhum dalam mengembangkan silat Beksi sebagai salah satu warisan leluhur yang amat berharga bang? Ya. Jadi awal mulanya tuh kita nggak ada kepikiran buat ngajar ya. Cuman pas masuk SMA, lulus SMA itu almarhum bilang nitip amanah ke saya. Tolong nih anak-anak yang dulu pernah belajar, lu ajarin lagi. Subhanallah. Nah, dijaga biar pada bisa tuh turun temurun aja. Jangan ada guru, jangan ada murid. Jadi semua tuh sama. Nah, almarhum gitu. Nah, alhamdulillah itu perguruan rame bang. Rame ya sampai kita juga kewalahan ngajar ya. Nah, nggak lama beberapa tahun, selama beberapa tahun tuh almarhum wafat. Nah, kita itu sempat frustasi juga ya. Ngedon lah ya. Iya, ngedon. Orang yang kita hormati, kita cintain gitu kan, kita gitu kan. Nah, kita kan biasanya kan kalau kita ada apa-apa kita nanya, kita silaturahmi, ini gimana nih kalau gini-gini kan. Solusi ya. Nah, iya. Ada tempat bertanya. Ada bertanya. Begitu beliau nggak ada seperti ayam kehilangan induk gitu ya. Iya benar. Gamang gitu ya. Nggak ada arah kemana. Nah, kita ngedon, kita acak dulu lah pokoknya nggak tahu cara ngajar kayak gimana, nggak tahu kalau kelanjutannya kayak gimana. Sempet tutup juga. Gitu. Cuman kita mungkin emang apa namanya panggilan jiwa kan. Panggilan jiwa. Jadi ada yang menggelitik terus gitu kan. Kita ninggalin amanah gini. Tanggung jawabnya gede nih. Gitu ya. Udah saya buka lagi dah pelan-pelan. Ya alhamdulillah masih jalan sampai sekarang. Itu kan tadi abang sempat bilang ya perguruannya cukup ramai pada saat dulu masih ada ya. Karena abang juga semangat kalau menghadapi kendala nggak terlalu pusing gitu kan. Iya, insya Allah. Ada tempat bertanya kan. Benar. Itu kalau boleh tahu nomor perguruannya apa? Ya kita waktu di Masjid Baitur Rahman itu Besi Putrajaya. Cuman di rumah karena almarhum udah meninggal kita pakai nama almarhum Beksi Abdul Kais. Oh, Beksi Abdul Kais. Iya. Oh, gitu. Jadi sekarang nih abang bawa bendera Beksi Abdul Kais ya. Iya. Salah satunya dalam rangka terus mengingat nama guru kita, memperjuangkan meneruskan perjuangan beliau. Iya, memegang amanah juga. Semoga apa yang abang lakukan ini bisa bermanfaat buat diri Insya abang, amin. buat orang-orang yang abang latih gitu kan, Amin. terutama buat guru kita ya. Iya. Semoga beliau ditempatkan di tempat yang mulia di sisi. Amin ya Allah. Nah, karena apapun yang telah beliau berikan kepada kita, alhamdulillah sekarang kita bisa rasakan manfaatnya. Iya, insya Allah. Nah, sekarang kalau kita bicara Beksi secara umum ini, Iya. itu kan sekarang ya alhamdulillah sih bang ya, banyak bener ya, kayaknya hampir tiap kampung ada perguruan silat Beksi. Pasti ada bang. Itu kan juga salah satu kekayaan bela diri Beksi ini. Itu pandangan abang gimana tuh bang melihat kondisi seperti itu bang? Ya alhamdulillah kita jadi tambah semangat itu ngajarnya ya. Namanya ya dalam bela diri itu nggak ada namanya saingan bang. Gitu. Udah nggak ada juga yang lebih hebat yang mana yang lebih lemah. Nggak ada kita. Di atas langit masih ada langit. Betul bang. Di bawah tanah masih ada tanah. Nah makanya di samping abang ada saya. Iya. Jangan abang punya bini. Oh iya. Iya. Jangan sombong maksudnya udah begini bang. Iya sudah. Nah maaf bang. Iya sama-sama. Ini kalau di prinsip saya ya, kalau mengajar itu kita jangan pernah melihat atau memandang ke belakang sisi baik atau sisi orang lain bang. Karena kita latihan Beksi ini satu untuk olahraga, kedua ibadah. Itu doang bang. Kalau kalian mau belajar sama tempat saya, kalau saya ngomong ke murid gitu ya, niatnya cuma dua. Lu niat olahraga, lu niat ibadah. Insya Allah Beksi itu bonus. Satu ibadahnya di mana? Kita silaturahmi, ya kan? Kita olahraga menyehatkan tubuh kita. Nah, itu ibadah bang, menjaga tubuh, menjaga raga itu ibadah, ya kan? Nah, itu yang pertama olahraga ya kita sudah sehat, ya kan? Nah itu dalam tubuh yang kuat ada jiwa yang kuat. Jadi keseimbangan itu bang. Bener bang. Seperti yang orang Betawi dulu tua-tua kita bilang, ya lu ngaji, abis ngaji belajar silat. Betul, karena Betawi itu identik dengan main pukul dan ngaji kan. Itu kan dalam rangka menjadi keseimbangan. Alhamdulillah abang di antara banyak generasi muda yang lain, termasuk abang dan teman-teman yang sekarang masih giat terus berjuang untuk menjaga dan menjaga Beksi. Aneh doa ini bang dari jejak Beksi ya. Semoga apa yang abang lakukan itu dipermudah jalannya, dilancarkan, dan tentu saja manfaat itu bisa kita rasakan di akhirat ya. Oke, apa cita jejak Beksi di mana saja berada, alhamdulillah
mudah-mudahan apa yang saya omongin barusan dengan Bang Dika bisa memberikan inspirasi buat kita, bahwa sesuatu yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh maka hasilnya akan memuaskan kita. Amin, amin. Betapa sungguh-sungguhnya beliau sehingga mereka belajar ke tempat lain, akhirnya almarhum mau menerima gitu kan, dari awalnya menolak. Itu bukti dari kesungguhan. Banyak orang bilang bahwa segala sesuatu yang kita cintai maka akan melahirkan banyak hal-hal yang mencintai kita juga. Insya Allah. Jadi sekarang mudah-mudahan itu menjadi dinamika dan romantika kehidupan kita dalam rangka menjaga kelestarian budaya dan tetap mendekatkan diri ke hadirat Ilahi Robbi. Karena sejago-jagonya kita manusia adalah insan yang doi, Bang. Iya benar, Bang. Insan yang mana? Nah, ada lagi, Bang, pesan untuk anak-anak muda yang masih belajar bela diri beksi ya. Ingat aja, jangan pernah membanding-bandingkan guru dengan orang lain, apalagi sampai menjatuhkannya. Gitu. Kan istilah yang awam nih, ya, nggak sering kita dengar ya. Kadang kalau ada yang belajar di sini, belajar di sono, kok belajar beda, itu jangan pernah membeda-bedakan. Itu salah satu yang nanti bakal merusak ilmu kita atau bela diri kita. Nah, itu, Bang. Jadi para peterjak beksi memang diakui atau tidak dalam gerakan beksi sendiri, selain beksi gedik tancap itu banyak perbedaan-perbedaan. Masih beda. Masih banyak perbedaan, dan ini sebenarnya sebuah kekayaan yang harus kita jaga, kita rawat dan kita banggakan. Bukan malah menjadi sumber buat kerusakan, Bang. Iya, bagi perbedaan. Iya, dengan menjadikan itu sebuah perbedaan yang mengecilkan pihak yang satu dan meninggikan pihak yang lain. Iya, gitu. betul. Itu amat jauh dari filosofis beksi yang mengajarkan kita bahwa sebagai insan beksi kita harus selalu senantiasa berbaktilah engkau kepada sesama insan. Oke, Bang, sebelum kita berpisah kita tutup dulu dengan salam jejak beksi. Jejak beksi, wow, ajib. Iya, siap. 1, 2, 3. Jejak beksi, wow, ajib.